Oke, tidak harus menjadi seorang sarjana untuk bisa ngomong lancar depan kamera. Jadi kemarin saya barusan mendapat sebuah komentar dari salah satu penonton di video saya ya. Dia itu komentar gini ya, wah pasti abang ini adalah seorang S1 atau mungkin lebih ya. Terlihat dari bagaimana cara berbicaranya bisa lancar untuk ngomong depan kamera seperti ini. Dan faktanya memang saya sendiri adalah seorang lulusan sarjana S1 juga ya. Tapi di video kali ini saya akan membuat sebuah pernyataan bahwa sebenarnya Anda itu tidak harus menjadi seorang sarjana untuk bisa ngomong lancar depan kamera. Sudah banyak contoh orang-orang yang bahkan tidak lulus SMA pun bisa ngomong lancar depan kamera. Ini ada sebuah hal atau sebuah skill yang bisa dipelajari oleh siapapun, terlepas dari apapun background Anda, pendidikan Anda, gelar Anda mau punya atau tidak. Semua orang bisa ngomong depan kamera dengan lancar seperti ini, asal dilatih. Fakta bahwa sebenarnya tidak semua juga orang yang sarjana atau pernah kuliah bisa ngomong lancar depan kamera. Karena dulu saya bisa ngelancar ngomong depan kamera ini juga belum lama. 1 tahun ke belakang, belum lama. Tidak kayak saya lulus dari kuliah kemudian saya bisa lancar ngomong depan kamera. Tidak sama sekali. Saya dulu bahkan adalah orang yang gak punya kepercayaan diri untuk public speaking, ngomong depan kamera, sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Saya dulu pengen banget bikin channel YouTube, tapi problemnya adalah saya gak punya skill untuk berbicara depan kamera. Lebih tepatnya adalah saya tidak pede untuk ngomong depan kamera. Saya bingung mau ngomong apa. Dan fakta lagi ya, dari 90% teman saya, satu angkatan, satu kelas saja, kalau mereka diberikan kesempatan untuk ngomong depan kamera pertama kali, untuk berbicara secara terstruktur, tertata, lancar, saya yakin 100% mereka tidak akan bisa melakukannya. Jadi sebenarnya tidak menjamin. Kalau mereka memang bisa, kalau orang kuliah bisa ngomong lancar depan kamera, semua orang sarjana pasti punya channel YouTube atau punya media sosial yang dia tuh menyampaikan sesuatu. Mereka membagikan ilmunya ketika kuliah. Faktanya tidak. Karena untuk berbicara depan kamera ini adalah sebuah skill khusus. Bukan berarti orang yang udah berpendidikan dalam tanda kutip bisa lancar ngomong depan kamera. Bisa ngomong public speaking. Memang dulu ketika kuliah saya ada mata pelajaran untuk presentasi, untuk menyampaikan gagasan, tapi itu tidak menjamin ketika berbicara ngomong depan kamera untuk bikin konten, untuk ngomong lancar, terstruktur, dan bagaimana mental kita untuk bisa ngomong ditonton oleh banyak orang. Anak kuliah juga tidak punya mental seperti itu kalau tidak dilatih, kalau tidak pernah melakukannya. Bukan sesuatu yang ajaib anak kuliah itu bisa ngomong depan kamera lancar, seorang sarjana bisa ngomong depan kamera. Saya jamin 100% teman-teman saya kalau berbicara depan kamera adalah hal yang semua orang bisa melakukan, terlepas dari faktor pendidikan, dari gelar, mau punya gelar komunikasi atau tidak punya komunikasi, semua bisa dipelajari. Dan kalau berbicara tentang mungkin ya, kalau kita berada di lingkungan kuliah, ada semacam pengaruh secara alam bawah sadar. Ada beberapa faktor yang saya rasakan. Karena gini, ini juga bisa akan memberikan Anda pandangan ya, bagaimana cara untuk melatih diri Anda untuk bisa ngomong lancar depan kamera tanpa harus menjadi katakanlah seorang sarjana, seorang anak kuliah, karena faktanya memang tidak ada hubungannya. Tapi ini ada mungkin semacam insight yang bisa Anda ambil. Ketika saya kuliah, ketika dulu berada di perguruan tinggi, otomatis saya tuh jadi lebih banyak menulis dan membaca. Membaca dan menulis itu ada setiap hari ya, rutinitas setiap hari ketika di kampus. Dan faktanya ketika seorang itu rajin menulis, membaca juga berpengaruh, menulis juga berpengaruh, apalagi menulis ya. Apalagi orang itu bisa menulis dengan runtut. Itu otomatis dia itu terbiasa untuk ngomong secara terstruktur, ngomong dengan lancar, ngomong tertata. Karena memang dengan menulis
Otak itu dilatih untuk bagaimana cara menyampaikan sebuah gagasan dengan runtut, dengan rapi, dengan terstruktur. Dan ini adalah semacam privilege yang dimiliki oleh orang-orang berpendidikan, oleh orang-orang yang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Karena kita setiap hari membaca buku, kita setiap hari juga menulis. Ini ada semacam hal di luar, mungkin kita nggak sadar ya, mungkin seorang anak kuliah nggak sadar ya, tapi ini berpengaruh. Karena kenapa? Karena ketika saya dulu berusaha untuk ngomong depan kamera, untuk melancarkan, semakin saya sering menulis. Saya dulu suka menulis artikel, kemudian saya menulis skrip. Semakin saya menulis skrip, semakin saya sering menulis, saya itu terbiasa untuk ngomong secara terstruktur, secara lancar, secara tertata. Dan ini mungkin yang dialami oleh orang-orang kuliah yang karena terbiasa untuk berbicara, untuk menulis secara terstruktur. Kita terbiasa di kampus itu dilatih untuk hal tersebut. Tapi ini bukan jaminan, karena kalau tidak diaplikasikan dalam ngomong depan kamera, ya sama saja. Ini memberikan sedikit modal, tapi nggak banyak modalnya kalau nggak dilatih. Dan mungkin bagi Anda yang bukan seorang anak kuliahan, tidak pernah mengenyam bangku pendidikan tinggi, dari fakta ini Anda bisa tahu bagaimana cara melatih untuk ngomong berbicara depan kamera dengan lancar, dengan terstruktur. Ya Anda banyak-banyak aja membaca, Anda mulai menulis skrip, Anda mulai sering menulis bagaimana cara untuk ngomong. Sebelum Anda bikin video itu Anda bikin skrip, Anda biasakan menulis. Dengan begitu, itu melatih otak Anda untuk ngomong secara terstruktur, secara rapi. Ini yang dilatih di kampus. Dan Anda bisa mempelajarinya terlepas Anda mau kuliah atau tidak. Asal ada kemauan dan Anda bisa langsung mempraktekkan hal tersebut. Karena faktanya dulu saya ketika terbiasa menulis, terbiasa membaca di kampus pun, ketika saya harus ngomong depan kamera, saya juga memulainya itu nggak langsung bisa, meskipun ada modal yang saya bilang tadi. Tapi kalau nggak dilatih juga sama saja. Dan mungkin faktor kedua, ketika kita privilege lain orang kuliah ya, orang kampus ya, kita tuh sering melihat orang berbicara di panggung, di stage, di depan kelas, sehingga itu secara alam bawah sadar memberikan kita referensi bagaimana cara untuk menyampaikan gagasan, bagaimana cara untuk berpendapat. Secara alam bawah sadar, semakin kita sering melihat orang-orang seperti itu, semakin kita jadi tahu bagaimana cara untuk ngomong. Secara alam bawah sadar kita udah terlatih gitu ya. Dan kalau Anda bukan orang kuliahan, ya Anda tinggal cari saja lingkungan orang-orang yang suka berpendapat. Atau paling mudah adalah Anda tonton saja video orang-orang yang ngomong di depan kamera. Jangan tonton video yang faceless, jangan tonton video orang-orang yang, ya Anda bisa kayak tontonnya saja orang-orang yang memberikan kajian agama, kemudian orang-orang yang ngomongin politik, Rocky Gerung, siapa saja, Anda tonton saja. Bagaimana, dan amati. Lebih penting adalah amati bagaimana cara mereka berbicara. Ini secara alam bawah sadar menambah referensi Anda bagaimana cara untuk ngomong depan kamera, bagaimana cara menyampaikan gagasan. Semakin banyak orang yang Anda tonton, semakin banyak referensinya. Ini akan membantu Anda secara alam bawah sadar. Ini akan menjadikan semacam modal besar bagi Anda. Dan ini sebenarnya di zaman sekarang, di era internet, Anda mau, katakanlah ya, mau ketemu Rocky Gerung itu tidak harus langsung, tidak harus mengikuti kuliahnya di kampus, di UI, di UGM. Anda tinggal buka YouTube-nya, Anda bisa tahu bagaimana Rocky Gerung ngomong. Siapa lagi ya? Bagaimana Ahmad Dhani ngomong. Dan tokoh-tokoh politik lainnya, tokoh-tokoh agama, Anda bisa belajar bagaimana mereka ngomong. Dan Anda amati, lebih penting bagaimana mereka ngomong itu Anda amati. Anda imitasi awalnya. Anda pilih, Anda pengen jadi siapa. Pilih satu orang saja cukup. Dan Anda tiru bagaimana cara ngomongnya. Untuk di awal gak masalah untuk meniru satu orang. Kemudian Anda bisa mengembangkan style Anda berbicara. Dan terlepas dari kuliah atau tidak,
Ini bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan orang SD pun bisa, lulusan SD pun bisa. Anda pasti udah tahu lah, banyak juga YouTuber yang tidak kuliah, bahkan tidak lulus SMP, SMA, seperti Gondrong Labanan. Hanya lulusan SD doang. Dia bisa bikin channel YouTube-nya itu berjuta-juta subscribernya. Ini adalah sebuah bukti. Dan jika Anda adalah seorang anak kuliah, anak atau lulusan S1, bahkan lulusan S2 atau SMA, seharusnya Anda malu dengan Gondrong Labanan. Modal utamanya adalah percaya diri. Dan cukup ngomong saja, cukup ngomong dengan teman. Ibaratkan kamera ini adalah seorang teman Anda. Dengan begitu, itu akan menurunkan tensi, nervous Anda ketika berbicara depan kamera. Jadi kesimpulannya adalah, tidak peduli mau kuliah atau tidak, mau sarjana atau tidak, Anda bisa melatih skill tersebut. Skill berbicara depan kamera, komunikasi, ini adalah skill yang berdiri sendiri, bukan terlepas dari orang itu kuliah atau tidak, atau belajar komunikasi atau tidak. Anda bisa mempelajarinya. Sekarang di internet, semua ilmu pengetahuan ada. Tinggal bagaimana fokus Anda, tinggal niat Anda saja bagaimana. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Silahkan subscribe channel saya kalau misalnya Anda punya problem dalam berbicara depan kamera. Anda mungkin belum pede, Anda tidak tahu harus ngomong apa di depan kamera. Karena saya akan sering membahas tentang problem ini di konten-konten saya berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.